Avengers! Assemble. Halo semuanya, selamat datang di channel Lunar Bercerita. Pernah merasa terjebak dalam rutinitas yang membosankan? Atau mungkin kamu tahu ada sesuatu yang lebih besar yang bisa kamu capai, tapi tidak tahu bagaimana caranya? Buku ini adalah jawabannya. Seth Godin mengajak kita untuk menjadi pemimpin yang berani menantang status quo dan membuat dampak yang signifikan. Dalam buku Tribes, kita akan belajar tentang pentingnya rasa ingin tahu, keberanian menghadapi ketidaknyamanan, dan cara membangun komunitas yang kuat dan dinamis. Jadi, siapkah kamu untuk memulai perjalanan ini dan menjadi pemimpin yang menginspirasi perubahan? Mari kita mulai dan lihat bagaimana kita bisa membangun komunitas yang luar biasa bersama-sama. Selamat mendengarkan. Tribes dan kepemimpinan. Menurut Godin, Tribes merupakan kelompok yang terhubung oleh pemimpin, ide, dan satu sama lain. Tribes bisa digunakan dalam berbagai konteks, misalnya komunitas profesional atau sosial, ruang publik atau pribadi, organisasi sosial, ruang kelas, dan ruang yang tak terbatas seperti media sosial. Setiap tribe membutuhkan kepemimpinan dan koneksi. Mereka mencari seseorang yang bisa menginspirasi, memotivasi, dan menghubungkan anggota tribe untuk mencapai tujuan bersama. Ini menjadi peluang bagi siapa saja untuk menemukan atau membentuk tribe dan memimpin mereka menuju perubahan positif. Cobalah lihat di sekitar kita, banyak sekali peluang untuk menjadi pemimpin yang menghubungkan dan menginspirasi orang lain. Bagaimana tribe bisa terbentuk? Tribe dibentuk oleh kepercayaan dan keyakinan terhadap suatu ide atau komunitas maupun penghormatan dan kekaguman. Pertama, kepercayaan pada ide. Tribes terbentuk karena anggota memiliki keyakinan yang kuat terhadap suatu ide atau tujuan. Ide ini menjadi pusat dari tribe dan menghubungkan semua anggotanya. Kepercayaan pada ide tersebut memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi tribe. Kedua, kepercayaan pada komunitas. Selain kepercayaan pada ide, tribes juga didasarkan pada kepercayaan dan rasa memiliki terhadap komunitas. Anggota tribe merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dan memiliki hubungan yang kuat dengan anggota lainnya. Ketiga, penghormatan dan kekaguman. Tribes didasarkan pada penghormatan dan kekaguman terhadap pemimpin dan anggota lainnya. Pemimpin tribe dihormati karena kemampuan mereka untuk menginspirasi dan memotivasi, sementara anggota tribe saling menghormati dan mengagumi kontribusi masing-masing. Pemimpin di dunia modern. Di dalam bukunya, Seth Godin memberikan tesis yang menekankan poin penting tentang perubahan dalam kepemimpinan dan struktur organisasi di era modern. Pertama, kepemimpinan oleh semua orang. Setiap orang dalam organisasi diharapkan untuk memimpin, bukan hanya atasan. Ini bukan alasan bagi kamu yang belum mencapai level manajerial untuk menghindar dari tanggung jawab kepemimpinan. Apalagi jika kamu sudah di posisi manajerial. Sebagai pemimpin, kamu perlu memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain. Kedua, struktur tempat kerja yang fleksibel. Struktur tempat kerja saat ini lebih fleksibel dan memungkinkan perubahan lebih mudah. Saat ini, kita bisa memiliki lebih banyak pengaruh dan kekuatan untuk membuat perubahan dalam organisasi. Ini memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk berkontribusi pada inovasi dan perbaikan. Ketiga, penghargaan untuk inovasi. Pasar saat ini menghargai organisasi dan individu yang mampu membuat perubahan dan menciptakan produk serta layanan yang luar biasa. Inovasi dan kreativitas menjadi faktor kunci dalam kesuksesan bisnis. Keempat, pengalaman yang menyenangkan. Proses perubahan dan inovasi tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan. Ketika kita berperan dalam kepemimpinan serta aktif berpartisipasi melakukan perubahan, kita berpotensi mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan pribadi. Kelima, membangun tribe. Ada banyak kelompok, baik itu karyawan, pelanggan, investor, penggemar, atau pembaca yang menunggu untuk dihubungkan dan dipimpin. Pemimpin memiliki kesempatan untuk menghubungkan anggota tribe ini dan memimpin mereka menuju tujuan yang mereka inginkan. Kalau kamu sudah sampai mendengarkan ini, sepertinya kamulah pemimpin itu. Hayuk kita sama-sama melakukan perubahan. Perbedaan manajemen dan kepemimpinan. Manajemen adalah tentang mengendalikan sumber daya untuk menyelesaikan tugas yang sudah diketahui. Manajer mengelola proses yang sudah dikenal dan bereaksi terhadap dunia luar untuk membuat proses tersebut secepat dan semurah mungkin. Manajer berfokus pada efisiensi dan pengendalian biaya dalam menjalankan tugas yang sudah ada. Nah, kepemimpinan adalah tentang menciptakan perubahan. Kepemimpinan itu bukan hanya tentang mengelola proses yang sudah ada, tetapi tentang memimpin gerakan yang membuat perubahan nyata.
Pemimpin memiliki pengikut yang terinspirasi oleh visi dan tujuan mereka, sementara manajer memiliki karyawan yang menjalankan tugas yang diberikan. Manajer berfokus pada produksi dan efisiensi membuat produk yang sudah dikenal. Sedangkan pemimpin berfokus pada perubahan dan inovasi, menciptakan dampak yang signifikan dalam organisasi atau komunitas mereka. Perubahan bisa menakutkan bagi banyak orang yang berpotensi menjadi pemimpin. Namun ia menekankan bahwa masa depan adalah milik para pemimpin yang berani menghadapi dan menciptakan perubahan, terlepas dari di mana mereka bekerja atau apa yang mereka lakukan. Apakah kamu takut perubahan? Kepemimpinan tradisional. Konsep kepemimpinan tradisional yang mirip dengan sistem kerajaan telah mempengaruhi cara kita membangun organisasi, baik itu perusahaan, nirlaba, atau lainnya. Raja-raja selalu berusaha mempertahankan stabilitas karena itu adalah cara terbaik untuk tetap berkuasa. Mereka mengelilingi diri mereka dengan orang-orang yang diberi makan dan dibayar dengan baik, yang memiliki kepentingan untuk menjaga keadaan tetap seperti itu. Ini menciptakan lingkungan di mana perubahan sulit terjadi karena banyak orang di sekitar raja memiliki kepentingan untuk mempertahankan status quo. Monarki telah memberikan dampak besar pada cara kita melihat dunia, terutama dalam hal kekuasaan, pengaruh, dan cara menyelesaikan sesuatu. Raja membentuk Truaib berdasarkan wilayah geografis dan menggunakan kekuasaan untuk memaksakan kepatuhan. Dari monarki, kita belajar bagaimana membangun perusahaan dan organisasi lainnya dengan struktur yang mirip. Perusahaan tradisional seringkali dibangun di sekitar CEO yang memiliki banyak hak istimewa dan kekuasaan. Semakin dekat seseorang dengan posisi CEO, semakin besar pengaruh dan kekuasaan yang dimiliki. Tujuan perusahaan adalah untuk memperkaya CEO dan menjaga dia tetap berkuasa. Namun, konsep pemasaran telah mengubah segalanya. Pemasaran menciptakan leverage dan mengubah status quo. Pemasaran membebaskan dan mengenergikan Truaib. Jika Truaib tidak menyukai raja atau pemimpin, mereka sekarang bebas untuk pergi. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak lagi terpusat pada satu individu, tetapi lebih tersebar dan bergantung pada hubungan dan kepercayaan yang dibangun melalui pemasaran. Pemasaran mengubah stabilitas. Pemasaran telah mengubah persepsi kita tentang stabilitas. Secara alami, manusia cenderung menganggap dunia sebagai tempat yang stabil. Kita berasumsi bahwa perusahaan besar seperti Google akan tetap menjadi yang teratas, bahwa teknologi seperti keyboard dan pesawat akan tetap digunakan, bahwa pertumbuhan ekonomi Cina akan berlanjut, dan bahwa perubahan lingkungan seperti pencairan es kutub tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Jika kita meyakini itu, sebenarnya kita terjebak pada asumsi yang salah. Dunia sebenarnya jauh lebih dinamis dan tidak stabil. Perubahan terjadi lebih cepat daripada yang kita sadari, dan pemasaran memainkan peran besar dalam mempercepat perubahan ini. Pemasaran melalui storytelling dan iklan yang terus-menerus telah mengajarkan kita untuk merasa gelisah di tengah stabilitas. Internet memperkuat pelajaran ini dengan menyediakan platform di mana informasi dan tren baru dapat menyebar dengan cepat. Saat ini orang tidak tertarik pada konten yang biasa-biasa saja atau membosankan. Mereka mencari hal-hal baru dan menarik. Video YouTube yang biasa-biasa saja tidak akan ditonton ulang, email yang membosankan tidak akan diteruskan, dan saham yang tidak menjanjikan pertumbuhan besar tidak akan diinvestasikan. Orang-orang yang mengagumi hal-hal baru dan gaya lebih dari yang sudah terbukti adalah mereka yang seringkali menjadi pembeli dan penyebar informasi. Mereka adalah early adopters yang mendorong perubahan dan inovasi. Akibatnya, cara baru dalam melakukan sesuatu, pekerjaan baru, peluang baru, dan wajah baru menjadi semakin penting. Keberpihakan dalam pembentukan dan kepemimpinan Truaibs. Keberpihakan penting dalam pembentukan dan kepemimpinan Truaibs. Semua Truaibs terdiri dari orang-orang yang memiliki keberpihakan yang kuat terhadap suatu ide atau tujuan. Semakin kuat keberpihakan ini, semakin baik Truaib tersebut. Orang-orang yang berada di tengah-tengah atau tidak memiliki pendirian yang jelas cenderung tidak bergabung dengan Truaib. Partisans atau orang-orang yang memiliki keberpihakan ingin membuat perbedaan. Mereka memiliki tujuan yang jelas tentang apa yang ingin mereka capai dan apa yang ingin mereka hindari. Mereka berkomitmen untuk membuat sesuatu terjadi dan mencegah hal lain terjadi. Pemimpin Truaibs memimpin dengan mengambil posisi yang jelas dan tegas. Mereka terhubung dengan anggota Truaib mereka dan membantu anggota Truaib untuk saling terhubung. Pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu mengartikulasikan visi dan tujuan yang jelas, serta menginspirasi anggota Truaib untuk bekerja bersama mencapai tujuan tersebut. Perubahan besar dalam cara organisasi tumbuh dan berkembang.
Dahulu, cara terbaik untuk mengembangkan organisasi adalah dengan menjadi dapat diandalkan, konsisten, dan dipercaya. Organisasi secara perlahan-lahan mendapatkan pangsa pasar dengan menjaga stabilitas dan menghindari perubahan cepat. Perubahan cepat dianggap sebagai musuh karena menyebabkan ketidakpastian, risiko, dan kemungkinan kegagalan. Orang-orang cenderung menghindari risiko dan lari dari ketidakpastian. Dunia bisnis memiliki sejarah panjang dengan tribes konservatif, yaitu kelompok orang yang menikmati status quo dan tidak menginginkan perubahan. Mereka merasa nyaman dengan keadaan yang stabil dan tidak ingin mengambil risiko. Sekarang keadaan telah berubah. Orang-orang menginginkan perubahan, mereka menikmati menjadi bagian dari gerakan, dan mereka berbicara tentang hal-hal yang luar biasa, bukan yang membosankan. Keinginan untuk perubahan dan keterlibatan dalam sesuatu yang baru menjadi lebih penting daripada stabilitas. Untuk tumbuh organisasi perlu menemukan pelanggan yang bersedia bergabung, percaya, mendukung, atau menyumbang. Pelanggan yang bersedia melakukan ini adalah mereka yang mencari sesuatu yang baru dan menarik. Pertumbuhan datang dari perubahan, inovasi, dan hal-hal yang menarik perhatian. Pemimpin dan manajer dalam struktur organisasi. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk menciptakan perubahan yang diyakini oleh tribe atau kelompok kamu. Jika pasar menginginkan perubahan, maka pasar membutuhkan pemimpin yang mampu mewujudkan perubahan tersebut. Manajer mengelola dengan menggunakan otoritas yang diberikan oleh pabrik atau organisasi. Kamu mendengarkan manajer karena jika tidak, kamu bisa kehilangan pekerjaan. Tugas manajer adalah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh orang lain dalam organisasi, bukan untuk membuat perubahan. Pemimpin di sisi lain tidak terlalu peduli dengan struktur organisasi atau persetujuan resmi dari organisasi tempat mereka bekerja. Mereka menggunakan gairah dan ide untuk memimpin orang, bukan ancaman dan birokrasi. Pemimpin harus memahami bagaimana organisasi bekerja, karena pemahaman ini memungkinkan mereka untuk mengubahnya. Kepemimpinan tidak selalu dimulai dari atas, tetapi selalu berhasil mempengaruhi orang-orang di puncak organisasi. Bahkan banyak organisasi yang menunggu seseorang seperti dirimu untuk memimpin mereka. Jadi, apakah kamu siap? Bagaimana pemimpin hebat memberdayakan tribe? Pemimpin yang hebat tidak hanya memberikan perintah atau arahan, tetapi mereka menciptakan lingkungan di mana anggota tribe merasa diberdayakan untuk berkomunikasi satu sama lain. Mereka mendorong dialog, berbagi ide, dan kolaborasi di antara anggota tribe. Pemimpin yang efektif membangun fondasi yang memungkinkan orang untuk membuat koneksi. Mereka menciptakan platform atau ruang di mana anggota tribe dapat terhubung, berbagi pengalaman, dan bekerja sama menuju tujuan bersama. Alih-alih memerintahkan orang untuk mengikuti mereka, pemimpin yang hebat menginspirasi dan memotivasi anggota tribe untuk berpartisipasi aktif. Mereka tidak menggunakan otoritas atau kekuasaan untuk memaksakan kepatuhan, tetapi menggunakan pengaruh dan inspirasi untuk menggerakkan orang. Gerakan yang sukses. Sebuah gerakan yang sukses membutuhkan narasi yang kuat, koneksi yang mendalam, dan tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota tribe memiliki 3 elemen utama yang membuatnya efektif dan kuat. Pertama, narasi. Narasi adalah cerita yang menggambarkan siapa kita dan masa depan yang ingin kita bangun. Narasi ini memberikan identitas dan tujuan yang jelas bagi gerakan. Ini membantu anggota tribe memahami visi dan misi gerakan serta mengapa mereka harus berpartisipasi. Narasi yang kuat menginspirasi dan memotivasi orang untuk bergabung dan mendukung gerakan. Kedua, koneksi. Koneksi adalah hubungan antara pemimpin dan anggota tribe, serta antara anggota tribe itu sendiri. Koneksi ini menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas di dalam tribe. Pemimpin yang efektif mampu membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung dengan anggota tribe, serta mendorong komunikasi dan kolaborasi di antara mereka. Ketiga, tindakan. Tindakan adalah aktivitas atau langkah yang dapat dilakukan oleh anggota tribe untuk mendukung dan memajukan gerakan. Semakin sedikit batasan yang ada, semakin baik. Ini berarti memberikan kebebasan kepada anggota tribe untuk berkontribusi dengan cara yang mereka anggap paling efektif. Tindakan yang jelas dan mudah dilakukan membantu anggota tribe merasa terlibat dan berkontribusi secara aktif. Ketiga elemen ini bekerja bersama untuk menciptakan perubahan yang signifikan dan menggerakkan orang menuju tujuan bersama. Mengubah status quo. Keberanian untuk mengubah status quo adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan menjadi luar biasa. Kepemimpinan yang mendorong perubahan dan inovasi akan selalu menemukan peluang untuk berkembang dan membuat dampak yang signifikan. Banyak sekali status quo di sekitar kita. Status quo bisa jadi keengganan untuk melakukan yang terbaik bagi organisasi.
Bisa juga meneruskan tradisi menerima amplop atas sesuatu yang seharusnya tidak kita terima. Organisasi yang berani menghancurkan status quo atau keadaan yang sudah mapan akan memenangkan persaingan. Status quo adalah cara-cara yang sudah diterima dan dianggap normal dalam menjalankan bisnis atau operasi sehari-hari. Kita dapat mengambil peran sebagai leader untuk mendorong organisasi mereka untuk berubah dan menginspirasi orang lain untuk mengubah aturan akan berkembang. Kepemimpinan yang efektif bisa datang dari siapa saja, di mana saja dalam organisasi, bukan hanya dari posisi manajerial atau eksekutif. Mengubah status quo memberikan kesempatan untuk menjadi luar biasa. Dengan berani mengubah cara-cara yang sudah mapan, organisasi dan individu dapat menciptakan sesuatu yang baru dan menarik yang membedakan mereka dari yang lain. Inisiatif sama dengan kebahagiaan. Mengambil inisiatif adalah cara untuk mencapai kebahagiaan. Dengan bertindak proaktif dan membuat perubahan positif, kita dapat merasa lebih puas dan bahagia dalam kehidupan kita. Mengambil inisiatif, yaitu bertindak tanpa menunggu perintah atau arahan dari orang lain, memberikan rasa kepuasan dan kebahagiaan. Ketika seseorang mengambil inisiatif, mereka merasa memiliki kontrol atas hidup mereka dan mampu membuat perubahan yang positif. Kebahagiaan seringkali datang dari tindakan dan pencapaian yang kita dapatkan. Ketika seseorang mengambil inisiatif, mereka merasa produktif dan berkontribusi. Mengambil inisiatif juga membantu seseorang mengatasi ketidakpastian dan rasa takut. Dengan bertindak, seseorang dapat mengubah situasi mereka dan menciptakan peluang baru. Inisiatif memberdayakan individu untuk menjadi pemimpin dalam kehidupan mereka sendiri. Ini berarti bahwa mereka tidak hanya mengikuti arus, tetapi aktif menciptakan jalan mereka sendiri dan mencapai tujuan yang mereka inginkan. Ketakutan terhadap kritik. Ketakutan akan kritik seringkali lebih besar daripada ketakutan akan kegagalan itu sendiri. Untuk menjadi luar biasa dan inovatif, kita harus berani menghadapi kritik dan tidak membiarkan ketakutan ini menghalangi kita. Jika kamu bekerja untuk seseorang atau dalam sebuah organisasi, biaya kegagalan biasanya ditanggung oleh organisasi, bukan oleh individu. Jika peluncuran produk gagal, perusahaan mungkin akan kehilangan sedikit uang, tetapi mereka akan terus bergerak maju. Sebenarnya, kamu tidak akan dipecat hanya karena satu kegagalan. Ketakutan yang sebenarnya bukanlah kegagalan itu sendiri, tetapi ketakutan disalahkan dan dikritik oleh orang lain. Karena ketakutan terhadap kritik, banyak orang memilih untuk tidak menjadi luar biasa. Mereka ragu untuk membuat film inovatif, meluncurkan inisiatif sumber daya manusia yang baru, merancang menu yang menarik perhatian. Heritage. Heritage adalah individu yang sangat terlibat dan bersemangat dalam pekerjaan mereka. Mereka lebih kuat dan lebih bahagia dibandingkan dengan orang lain karena mereka berani menantang norma yang ada dan berusaha untuk membuat perubahan yang signifikan. Heritage memiliki tribe atau kelompok yang mereka dukung dan yang mendukung mereka. Menantang status quo membutuhkan komitmen yang kuat, baik secara publik maupun pribadi. Heritage harus berani mengungkapkan ide-ide mereka dan mempertaruhkan reputasi mereka untuk memperjuangkan perubahan. Heritage harus memiliki keyakinan yang kuat terhadap ide-ide mereka. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar hadir dan berkomitmen untuk membuat perubahan, bukan hanya menjalankan rutinitas sehari-hari. Kepercayaan ini memberikan mereka kekuatan untuk terus berjuang meskipun menghadapi kritik dan tantangan. Memperkuat ikatan dalam tribe. Hal pertama yang harus difokuskan oleh seorang pemimpin adalah tindakan memperkuat ikatan dalam tribe. Memang menggoda untuk mencoba memperbesar tribe dengan mendapatkan lebih banyak anggota dan menyebarkan pesan lebih luas. Namun, ini tidak sebanding dengan efek dari tribe yang lebih erat. Tribe yang lebih erat adalah tribe yang berkomunikasi dengan cepat, penuh semangat, dan emosi. Komunikasi yang efektif dan penuh gairah membuat tribe lebih hidup dan dinamis. Tribe yang lebih erat lebih mungkin untuk mendengar pemimpinnya. Anggota tribe yang memiliki ikatan kuat dengan pemimpin akan lebih responsif terhadap arahan dan visi pemimpin. Tribe yang lebih erat juga lebih mampu mengkoordinasikan tindakan dan ide di antara anggotanya. Ini berarti bahwa anggota tribe dapat bekerja sama dengan lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama. Ketidaknyamanan kepemimpinan. Kepemimpinan langka karena tidak banyak orang yang bersedia menghadapi ketidaknyamanan yang datang dengan peran tersebut. Ketidaknyamanan ini membuat kepemimpinan menjadi berharga. Jika semua orang mencoba memimpin sepanjang waktu, tidak banyak yang akan terjadi karena kepemimpinan membutuhkan keberanian untuk menghadapi tantangan. Ketidaknyamanan yang dihadapi oleh pemimpin menciptakan leverage yang membuat kepemimpinan berharga.
Jika kepemimpinan mudah dan bisa dilakukan oleh siapa saja, maka tidak akan memiliki nilai yang tinggi. Godin mengidentifikasi beberapa bentuk ketidaknyamanan yang sering dihadapi oleh pemimpin, seperti berdiri di depan orang asing, mengusulkan ide yang mungkin gagal, menantang status quo, menolak untuk tetap pada dengan keadaan yang ada. Ketika kamu mengidentifikasi ketidaknyamanan, kamu menemukan tempat di mana pemimpin diperlukan. Ketidaknyamanan adalah tanda bahwa ada peluang untuk kepemimpinan dan perubahan. Namun, apabila kamu tidak merasa tidak nyaman dalam pekerjaan kamu sebagai pemimpin, kemungkinan besar Anda tidak mencapai potensi penuh kamu sebagai pemimpin. Ketidaknyamanan adalah bagian dari proses pertumbuhan dan pencapaian dalam kepemimpinan. Pengikut yang bersemangat. Godin menyatakan bahwa setiap organisasi membutuhkan orang-orang yang tidak hanya bersedia mengikuti, tetapi juga bersemangat untuk mengikuti. Pengikut yang bersemangat memberikan energi dan dukungan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Godin adalah kesalahan jika menganggap bahwa pengikut terbaik adalah mereka yang hanya mengikuti instruksi secara membabi buta. Pengikut yang hanya mengikuti tanpa berpikir akan mengecewakan dalam dua cara. Pertama, kepemimpinan lokal. Pengikut yang hanya mengikuti instruksi tidak akan melakukan kepemimpinan lokal yang diperlukan ketika anggota tribe berinteraksi. Mereka terlalu sibuk mengikuti buku pedoman sehingga ragu untuk terlibat dalam interaksi yang membuat tribe menjadi organisasi yang hidup dan dinamis. Orang-orang tidak terlibat hanya untuk mengingatkan satu sama lain tentang status quo. Sebaliknya, mereka terlibat dengan penuh semangat ketika mereka ingin sesuatu diperbaiki. Kepemimpinan mikro ini sangat penting untuk kesehatan organisasi. Kedua, merekrut anggota baru. Pengikut yang hanya mengikuti instruksi tidak akan melakukan pekerjaan yang baik dalam merekrut anggota baru untuk tribe. Ini karena evangelisme atau mengajak orang lain untuk bergabung membutuhkan kepemimpinan. Memimpin seseorang untuk meninggalkan pandangan dunia mereka dan menerima pandangan Anda tidaklah mudah dan tidak selalu nyaman. Dalam setiap kelompok yang hidup aktivis politik, relawan nirlaba, atau penggemar merek pemimpin mikro di lapangan dan pengikut mereka yang bersemangatlah yang membuat perbedaan. Bukan pemimpin utama yang secara resmi menjalankan kelompok. Rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu tidak ada hubungannya dengan pendapatan, pendidikan, atau agama terorganisir. Rasa ingin tahu berkaitan dengan keinginan untuk memahami, mencoba, dan mendorong batasan yang menarik. Pemimpin memiliki rasa ingin tahu karena mereka tidak sabar untuk mengetahui apa yang akan dilakukan kelompok selanjutnya. Perubahan dalam tribe adalah hal yang menarik dan rasa ingin tahu mendorong mereka. Orang yang penasaran penting bukan karena jumlah mereka banyak, tetapi karena mereka adalah orang-orang yang berbicara dengan orang-orang yang berada dalam keadaan tertegun. Mereka adalah orang-orang yang memimpin masa di tengah yang terjebak. Masa di tengah telah mencuci otak mereka sendiri untuk berpikir bahwa aman untuk tidak melakukan apa-apa yang tidak bisa diterima oleh orang yang penasaran. Godin menekankan bahwa mudah untuk meremehkan betapa sulitnya bagi seseorang untuk menjadi penasaran. Selama 7, 10, atau bahkan 15 tahun sekolah, kamu diharuskan untuk tidak penasaran. Berkali-kali orang yang penasaran dihukum. Siklus baik versus siklus eksklusif. Siklus baik merupakan siklus yang tribe inklusif dan terbuka. Dalam siklus ini, pemimpin berfokus pada membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung di antara anggota tribe. Tribe yang inklusif memungkinkan anggota untuk berkomunikasi dengan bebas, berbagi ide, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Siklus ini menciptakan lingkungan yang positif di mana anggota merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi. Sebaliknya, tribe eksklusif adalah kelompok yang lebih tertutup dan selektif. Pemimpin tribe eksklusif mungkin berusaha menjaga tribe tetap kecil dan eksklusif dengan membatasi akses dan partisipasi. Meskipun ini bisa menciptakan rasa kebersamaan yang kuat di antara anggota, pendekatan ini juga bisa menghambat pertumbuhan dan inovasi karena kurangnya keragaman dan perspektif baru. Mereka membakar heritage di tiang. Godin menggunakan metafora membakar heritage di tiang untuk menggambarkan bagaimana masyarakat atau organisasi seringkali menentang dan menghukum orang-orang yang berani menantang norma yang ada. Heritage adalah individu yang berani mempertanyakan dan mengubah cara-cara yang sudah mapan. Dan mereka seringkali menghadapi kritik, penolakan, dan bahkan hukuman dari orang-orang yang merasa terancam oleh perubahan. Menjadi heritage berarti menghadapi risiko besar. Orang-orang yang berani menantang status quo seringkali merasa terisolasi dan diserang karena ide-ide mereka yang inovatif dan berbeda. Ini bisa sangat menakutkan dan membuat banyak orang ragu untuk mengambil langkah tersebut.
Meskipun ada risiko besar, Godin mengajak kita untuk memahami bahwa perubahan yang dihasilkan oleh Heretics adalah yang mendorong inovasi dan pertumbuhan. Heretics adalah pemimpin yang berani menghadapi tantangan dan membuat dampak yang signifikan dalam organisasi atau masyarakat. Budaya kita didesain untuk mencegah perubahan. Godin menyatakan bahwa budaya kita telah lama memiliki sistem, organisasi, dan standar yang dirancang untuk mencegah orang-orang menantang status quo. Sistem ini bertujuan untuk mempertahankan stabilitas dan menghindari perubahan yang bisa mengganggu keadaan yang sudah mapan. Ketika seseorang cukup berani untuk menantang sistem ini, mereka seringkali disebut sebagai heretic atau orang yang dianggap gila karena berani mempertanyakan norma yang ada. Masyarakat kemudian menegakkan standar ini dengan membakar heretic di tiang, baik secara harfiah maupun kiasan. Ini berarti bahwa orang-orang yang menantang status quo seringkali menghadapi kritik, penolakan, dan hukuman. Dunia telah berubah banyak. Sekarang ada heretics di mana-mana. Ketidakseimbangan ini membuat metode tradisional untuk menghukum heretics tidak lagi efektif. Dengan kata lain, semakin banyak orang yang berani menantang status quo sehingga sulit untuk menghentikan mereka semua. Akibatnya semakin banyak orang-orang baik, orang dengan misi, orang dengan ide-ide yang penting berani maju dan membuat perbedaan. Mereka tidak lagi takut untuk menantang norma yang ada dan berusaha untuk menciptakan perubahan yang signifikan. Terbuka kesempatan untuk memimpin. Kemampuan untuk memimpin sebuah tribe sekarang terbuka untuk lebih banyak orang. Teknologi dan perubahan budaya telah memungkinkan lebih banyak individu untuk mengambil peran kepemimpinan dalam berbagai konteks. Mereka yang mengambil kesempatan untuk memimpin tribe dan yang paling sering berhasil melakukannya karena apa yang bisa mereka lakukan untuk tribe, bukan karena apa yang bisa tribe lakukan untuk mereka. Ini berarti bahwa pemimpin yang sukses adalah mereka yang berfokus pada memberikan nilai, mendukung, dan menginspirasi anggota tribe mereka. Pemimpin yang berorientasi pada pelayanan adalah mereka yang memprioritaskan kebutuhan dan tujuan tribe di atas kepentingan pribadi mereka. Mereka berusaha untuk membuat dampak positif dan membantu tribe mencapai tujuan bersama. Cara berkompromi manajer versus heritage. Settling atau berkompromi seringkali merupakan kebiasaan yang tidak menyenangkan dan berbahaya. Ini adalah kebiasaan yang dapat membawa seseorang ke mediokritas atau keadaan yang biasa-biasa saja. Berkompromi berarti menerima sesuatu yang kurang dari yang diinginkan atau diperlukan. Manajer seringkali harus berkompromi karena mereka memiliki terlalu banyak prioritas yang bersaing. Mereka terjebak dalam birokrasi dan harus menjaga ketenangan dalam organisasi. Karena itu mereka seringkali harus menerima keadaan yang ada dan tidak bisa membuat perubahan yang signifikan. Sebaliknya, heretics adalah orang-orang yang tidak mau berkompromi. Mereka tidak baik dalam menerima keadaan yang ada dan selalu berusaha untuk membuat perubahan. Heretics adalah pemimpin yang berani menantang status quo dan tidak puas dengan mediokritas. Godin menekankan bahwa seni kepemimpinan adalah memahami apa yang tidak bisa dikompromikan. Pemimpin yang efektif tahu kapan harus berkompromi dan kapan harus mempertahankan prinsip dan tujuan mereka. Mereka berani mengambil sikap dan tidak menerima keadaan yang biasa-biasa saja. Kesimpulan, kepemimpinan yang efektif tidak hanya tentang posisi atau otoritas, tetapi tentang kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Seth Godin menekankan pentingnya membangun komunitas atau tribe yang kuat, di mana anggota merasa terhubung dan termotivasi untuk berkontribusi. Pemimpin yang sukses adalah mereka yang berani menantang status quo, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan tidak takut menghadapi ketidaknyamanan untuk mencapai perubahan yang signifikan. Selain itu, Godin mengajak kita untuk memahami bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang menginspirasi. Dengan fokus pada memberikan nilai kepada tribe dan membangun komunikasi yang efektif, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan inovasi. Buku ini mengingatkan kita bahwa keberanian untuk mengambil inisiatif dan membuat perubahan adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. Jadi, mari kita berani menjadi heritage yang menantang norma dan menciptakan dampak positif dalam komunitas kita. Jika kamu merasa mendapatkan manfaat dari video ini, silakan share, komen, dan like. Jangan lupa subscribe kanal Lunar Bercerita dan nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di lain waktu dan tetaplah bercerita. Aku membuka mata, melihat sinar matahari yang menyinari dunia ini. Di pagi yang indah, kicau burung bernyanyi.
Angin berhembus lembut membawa harum bunga. Bergegas bangkit, melangkah penuh semangat. Mari bekerja, mari berkarya. Mari bekerja, mari berkarya. Pagi yang indah, di pagi yang indah, aku membuka mata, melihat sinar matahari yang menyinari dunia ini. Di pagi yang indah, kicau burung bernyanyi, angin berhembus lembut membawa harum bunga. Bergegas bangkit, melangkah penuh semangat. Mari bekerja, mari berkarya. Mari bekerja, mari berkarya. Pagi yang indah. Pagi yang indah, aku membuka mata, melihat sinar matahari yang menyinari dunia ini. Di pagi yang indah, di pagi yang kicau burung bernyanyi, angin berhembus lembut